Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabarnya Ananda semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik Ananda, untuk pembelajaran kita hari ini, kita telah masuk ke unit 2, yaitu tentang reaksi redoks dan elektrokimia. Kita akan membahas tentang reaksi redoks terlebih dahulu. Tapi sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim agar proses pembelajaran kita berlangsung lancar dan semua materi dapat Ananda terima dengan baik. Baiklah, apakah Ananda pernah melihat aki mobil? Kira-kira bagaimana cara kerja aki? Semua ini akan terjawab dengan menggunakan konsep redoks dan elektrokimia. Kita akan bahas pertama, apa itu yang dimaksud dengan reaksi redoks? Reaksi redoks adalah reaksi yang di dalamnya terjadi serah terima elektron antar zat, atau reaksi yang disertai dengan perubahan bilangan oksidasi unsur. Untuk reaksi redoks dibagi menjadi dua, yaitu reduksi dan oksidasi. Apa itu reduksi? Yaitu penerimaan elektron atau terjadinya penurunan bilangan oksidasi. Kita lihat contohnya di sini, yaitu Fe3+ atau besi bermuatan 3+ akuo akan menerima elektron sebanyak 3, akan menghasilkan Fe dalam wujud solid. Nah, sesuai dengan ketentuan Bilox, maka nanti Fe3+ akan memiliki bilangan oksidasi sebanyak 3+, sesuai dengan muatan ion penyusunnya. Sedangkan Fe yang merupakan unsur bebas akan memiliki bilangan oksidasi 0. Yang kedua, kita akan melihat dulu dari bilangan oksidasi Fe3+, 3+ menjadi 0 akan mengalami penurunan, maka penurunan bilangan oksidasi inilah yang disebut dengan reaksi reduksi. Yang kedua adalah oksidasi, yaitu pelepasan elektron atau terjadinya peningkatan bilangan oksidasi. Kita lihat contohnya, natrium dalam wujud solid akan menghasilkan natrium plus 1 akuo yang melepaskan sebanyak 1 elektron. Maka nilai bilangan oksidasinya, karena natrium merupakan unsur bebas, maka memiliki bilangan oksidasi 0. Sedangkan natrium yang bermuatan plus 1, maka akan memiliki bilangan oksidasi sesuai dengan muatan ion penyusunnya, yaitu plus 1. Nah, kita lihat terjadi kenaikan bilangan oksidasi dari 0 menjadi plus 1. Maka proses peningkatan bilangan oksidasi ini yang disebut dengan oksidasi. Kita akan mempelajari apa itu bilangan oksidasi atau tingkat oksidasi dan apa saja ketentuan-ketentuannya. Nah, bilangan oksidasi atau tingkat oksidasi adalah muatan yang diemban oleh suatu atom jika elektron ikatan didistribusikan kepada unsur yang lebih elektronegatif. Ketentuan-ketentuan umum dalam penetapan Bilox ini yaitu yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas, misalnya natrium, Fe, C, Zn, Cu, banyak lagi ya. Dan molekul unsur, contohnya H2, N2, P4, S8, memiliki harga bilangan oksidasi 0. Contohnya ini molekul unsur O2, maka bilangan oksidasi oksigen adalah 0. Tidak terjadi elektron yang dilepas ataupun yang diterima. Kita masuk untuk ketentuan yang kedua, di mana atom logam dalam senyawa selalu memiliki bilangan oksidasi positif dengan harga sesuai dengan nomor golongannya, kecuali untuk logam transisi yang memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi. Kita lihat contohnya, di mana golongan 1A atau alkali, litium, natrium, dan kalium yang bermuatan plus 1 sesuai dengan golongannya, maka nilai bilangan oksidasinya juga plus 1. Golongan alkali tanah atau golongan 2A, magnesium, kalsium, barium yang
baru muatan plus 2, maka nilai bilangan oksidasinya akan sesuai dengan golongannya 2, yaitu plus 2. Sedangkan golongan 3A, contohnya aluminium yang bermuatan plus 3, maka bilangan oksidasinya sesuai dengan muatannya, yaitu plus 3. Atau sesuai dengan golongannya, golongan 3, yaitu plus 3. Kita masuk ketentuan ketiga. Bilangan oksidasi atom hidrogen umumnya adalah plus 1. Ingat ya, hidrogen nilai bilangan oksidasinya adalah plus 1. Kecuali jika hidrogen ini berkaitan dengan unsur logam atau disebut dengan hidrida seperti natrium, maka bilangan oksidasinya akan menjadi -1 atau negatif. Contohnya, asam klorida, maka nilai bilangan oksidasi H adalah plus 1. Agar sama dengan 0, maka Cl adalah -1. Sedangkan contoh untuk senyawa hidrida, di mana hidrogen berkaitan dengan unsur logam, yaitu natrium, nilai bilangan adalah plus 1, maka hidrogen nilai bilangannya akan menjadi -1. Ini adalah senyawa hidrida. Ketentuan keempat, bilangan oksidasi atom O umumnya adalah -2. Kecuali jika berikatan dengan atom F atau dalam senyawa peroksida, maka bilangannya menjadi -1. Ya, kita lihat contohnya. Kalsium oksida, kalsium yang memiliki bilangan oksidasi plus 2 dan oksigen sesuai dengan ketentuannya umumnya memiliki nilai bilangan oksidasi -2. Ini adalah contoh senyawa peroksida, maka nilai oksigennya akan menjadi -1. Karena nilai bilangan oksidasi hidrogen adalah plus 1. Ketentuan berikutnya, jumlah seluruh bilangan oksidasi atom-atom penyusun suatu ion sama dengan muatan ion tersebut. Contohnya, S yang bermuatan 2-, maka nilai bilangan oksidasi sesuai dengan muatan ion penyusunnya yaitu -2. Atau besi yang bermuatan plus 3 atau 3+, maka nilai bilangan oksidasinya adalah plus 3. Cr2O72-, maka muatannya adalah 2-, maka biloxnya adalah -2. Yang keenam, ketentuannya adalah jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur pembentuk senyawa netral sama dengan 0. Contohnya, besi 3 oksida. Maka jumlah biloxnya, jumlah unsur besi sebanyak 2, maka 2 kali yang nilai biloxnya Fe adalah plus 3 ditambah dengan 3 kali nilai bilangan oksidasi O adalah -2, maka sama dengan 0. Kita lihat contoh soalnya. Tentukan bilangan oksidasi Mn mangan dalam MnO4-1. Nah, sesuai dengan ketentuan bilox tadi, MnO4 bermuatan -1, ya. Maka penyelesaiannya kita buat muatan MnO4 yaitu -1, maka untuk mangan jumlah unsurnya 1 kali bilangan oksidasi mangan atau Mn ditambah dengan jumlah unsur oksigen sebanyak 4, maka 4 kali bilangan oksidasi oksigen. Ya, -1 sama dengan 1 dikali, kita misalkan X untuk bilangan oksidasi Mn yang kita cari. Ditambah 4 kali bilangan oksidasi oksigen sesuai dengan ketentuannya secara umum tadi adalah bernilai -2. Maka kita masukkan harganya 4 kali -2. Ya, sama dengan -1 sama dengan X 4 kali -2 yaitu -8. X kurang 8. Maka kita pindah ruaskan X, akhirnya -8 ya menjadi 8 kurang 1 yaitu plus 7 karena pindah ruas. Nah, kita masuk untuk reaksi autoredoks. Reaksi autoredoks atau reaksi disproporsionasi ada reaksi ketika suatu zat mengalami reaksi reduksi dan reaksi oksidasi secara serentak. Artinya hanya ada satu unsur yang mengalami reaksi reduksi maupun reaksi oksidasi. Nah, kita lihat contohnya. Cl2 pada persamaan reaksi Cl2 gas
tambah 2 KOH aqua menghasilkan KCl aqua tambah KClO aqua tambah H2O liquid. Kita akan masuk tentang reaksi autoredox. Reaksi autoredox adalah reaksi disproporsionasi atau yang disebut sebagai reaksi ketika suatu zat mengalami reaksi reduksi dan reaksi oksidasi secara serentak. Atau bisa kita ibaratkan jika hanya ada satu unsur saja yang mengalami kedua reaksi, baik itu reaksi reduksi maupun reaksi oksidasi. Kita lihat contohnya Cl2 gas tambah 2 KOH aqua menghasilkan KCl aqua tambah KClO aqua tambah H2O liquid. Nah, kita lihat nilai biloxnya. Cl2 karena ini merupakan molekul bebas, maka memiliki nilai bilangan oksidasi 0. KOH ya, kalium berada pada golongan 1A, maka sesuai dengan golongannya maka nilai biloxnya adalah +1. Dan H, sesuai dengan ketentuan tadi secara umum nilai biloxnya adalah +1, maka akan dapat nilai O menjadi -2. Ya, ini KCl. K, kalium berada pada golongan 1A yang sesuai dengan golongannya yaitu nilai +1. Cl maka dapat menjadi -1 agar sama dengan 0. KClO ya, K sesuai dengan golongannya golongan 1 maka nilai biloxnya +1. Oksigen sesuai dengan ketentuannya tadi nilai biloxnya ada -2, maka akan didapat harga Cl menjadi +1. Dan H2O nilai oksigen sesuai dengan ketentuannya adalah -2, maka akan dapat hidrogen sesuai dengan ketentuan yaitu +1. Ya. Baik, pengoksidasi dan pereduksi. Nah, kita lihat contohnya Ag plus 2Ag plus aqua tambah Ni solid menghasilkan 2Ag solid tambah Ni 2 plus aqua. Ag plus maka nilai biloxnya akan sesuai dengan muatan ion penyusunnya, di mana Ag memiliki muatan ion positif 1, maka biloxnya menjadi +1. Ni atau nikel yang merupakan unsur bebas, maka nilai biloxnya sesuai dengan ketentuan adalah 0. Ag perak ya, yang juga merupakan unsur bebas, maka nilai biloxnya adalah 0. Ni 2 plus yang bermuatan 2 plus, maka nilai biloxnya sesuai dengan muatan ion penyusunnya yaitu +2. Maka kita akan melihat bagaimana terhadap bilangan oksidasinya. Ag kita akan lihat ke Ag plus ke Ag. Maka dari +1 menjadi 0, nilai bilangan oksidasinya menurun. Berarti ini disebut dengan reaksi reduksi. Sekarang kita lihat nilai atau harga bilangan oksidasi nikel. Dari 0 ke +2. Maka terjadi peningkatan bilangan oksidasi atau bilangan oksidasinya mengalami kenaikan dari 0 menjadi +2, maka reaksinya disebut dengan oksidasi. Dan persamaan reaksi ini adalah persamaan reaksi reduksi oksidasi atau reaksi redoks. Ya, yang sebagai pengoksidasi atau oksidatornya adalah 2Ag plus. Artinya oksidator itu adalah zat yang mengalami reduksi. Sedangkan sebagai pereduksi ya atau reduktor adalah Ni nikel, yaitu zat yang mengalami reaksi oksidasi dan menyebabkan zat lain tereduksi. Baik, saya akan memberi contoh untuk misalnya saya buat di sini. Sebelumnya kita buat dulu. Contohnya saya buat S8. Nah, berapa bilok S8? Anda sudah paham dengan ketentuan bilangan oksidasi tadi, bahwa S8 ini adalah molekul bebas, maka nilai biloxnya nanti akan sama dengan 0. Ya. Kemudian misalnya saya akan buat
berapa bilangan oksidasi K M N O 4. Nah, kita akan lihat ya, atau kita langsung aja bahwa jumlah atom-atom dalam senyawa akan sama dengan 0. Ya, kita buat sama dengan 0. Untuk langkah lebih cepat, kita tidak usah menjabarkan lagi kalau kita sudah paham bahwa kalium ini merupakan unsur yang berada pada golongan 1A, maka nilai biloksnya adalah sesuai dengan golongannya, yaitu golongan 1A, berarti plus 1. Nah, yang ada di ketentuan yaitu adalah oksigen, di mana oksigen secara umum nilai biloksnya adalah min 2. Nah, ada 4 buah atom oksigen, maka dikalikan dengan ketentuan nilai bilangan oksigen yaitu min 2, maka nanti Mn ini akan dapat berapa nilai Mn ini ya, kita misalkan dengan X ya, maka plus 1 ya ditambah X, kemudian ditambah 4 kali min 2 adalah min 8 sama dengan 0. Maka kita selesaikan 1 tambah X min 8, maka 1 kurang 8 adalah min 7. Berarti min 7 tambah X sama dengan 0. Maka nilai X sama dengan, kita pindah ruas, negatif akan menjadi positif ya, menjadi plus 7 ya. Nah, begitu cara mencari bilangan oksidasi. Baik, demikian untuk pembahasan tentang reaksi reduksi oksidasi. Setelah ini Ibu akan memberikan tugas ya. Tugas akan diberikan dalam aplikasi Kahoot dan Microsoft Form. Link akan dibagikan ke grup WA. Jadi tolong segera dicermati tugas-tugas apa saja yang akan diberikan pada aplikasi yang sudah Ibu berikan nantinya. Thanks for attention dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk pembelajaran hari ini Ibu tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.